Salam sehat, salam olahraga. Salam jumpa kembali dengan Miss Rina. Baik anak-anak, di video pembelajaran kali ini bertemu lagi di mata pelajaran PJOK. Nah, materi yang akan Miss Rina bahas hari ini tentang permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis atau lebih dikenal dengan permainan badminton. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kali ini, di video pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan materi berikutnya setelah kita menyelesaikan di materi yang pertama pembelajaran 1, kita lanjut dengan 2. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berdoa, selesai. Nah, baik anak-anak, tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami teknik-teknik dalam permainan bola kecil dan peralatannya khususnya di bulu tangkis ya. Siswa dapat mempraktekkan salah satu teknik memegang dan cara memukul bola dalam permainan bulu tangkis atau kok ya. Terus siswa dapat bermain bulu tangkis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada apa saja termasuk permainan dalam bola kecil. Nah, permainan bola kecil, tenis meja atau pingpong, tenis lapangan atau tenis, ada permainan kasti, bulu tangkis atau badminton, permainan golf, biliar, rondes. Nah, itu permainan bola kecil. Oh ya anak-anak, di dalam modul itu nanti di sana ada kesalahan dikit ya. Jadi sepak takraw itu termasuk permainan bola besar, bukan bola kecil ya. Nah, di sini Miss sudah memberikan kalian ini adalah permainan-permainan yang termasuk bola kecil. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita membahas materi intinya ya, adapun sejarah ya tentang permainan bulu tangkis. Nah, pada awal permainan bulu tangkis berasal dari India dan Tiongkok. Pada mulanya, permainan bulu tangkis menggunakan kaki agar bola tidak jatuh ke tanah. Bulu tangkis saat itu populer sampai dengan negara Inggris. Pada akhirnya, bola bulu tangkis dimodifikasi dengan menggunakan tongkat. Nah, kalau sekarang ini anak-anak pasti sudah tahu ya. Jadi bermain bulu tangkis pasti menggunakan raket ya. Nah, terus pada abad ke-19 ada seorang tentara berasal dari Britania yang mengintroduksi permainan battledores yang dikombinasikan menggunakan net dan dimainkan secara berlawanan. Nah, pada tahun 1950 ada tentara tersebut membawa permainan Pona ke Inggris. Awalnya permainan ini namanya Pona karena dibuat di kota Pune. Nah, permainan Pona diubah menjadi badminton hingga sekarang ini menjadi bulu tangkis di Indonesia. Nah, dibentuklah organisasi yang mewadahi badminton dinamakan BWF, Badminton World Federation untuk tingkat internasional. Nah, sedangkan di Indonesia pada tanggal 5 Mei tahun 1951 dibentuk organisasi PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, itu di tingkat nasional. Ya, berarti di seluruh Indonesia namanya PBSI, sedangkan untuk internasional namanya BWF, Badminton World Federation ya anak-anak. Nah, di sini ada pembahasan tentang pengertian bulu tangkis atau permainan bulu tangkis. Nah, bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh satu orang atau dua orang. Nah, permainan bulu tangkis individu atau perseorangan disebut tunggal. Jadi kalau bermainnya satu lawan satu itu namanya tunggal ya anak-anak. Nah, permainan bulu tangkis dua orang dalam satu tim disebut ganda. Jadi kalau pemainnya berdua, terus lawannya juga berdua, itu namanya ganda. Dalam tim ganda dibagi 3. Ada namanya ganda putri,
ganda putra, ganda campuran. Nah, ganda campuran pemainnya satu tim laki-laki dan perempuan. Nah, Miss ulang bahas ya tentang ganda ini. Jadi kalau permainannya ganda putri berarti lawannya juga ganda putri ya. Kalau ganda putra lawannya juga ganda putra. Kalau ganda campuran berarti satu tim itu putra dan putri, lawannya juga sama putra dan putri, itu namanya ganda campuran. Nah, itu pengertian tentang bulu tangkis atau badminton. Nah, di sini Miss Rina berikan kalian pengertian tentang apa saja sih alatnya, peralatan dan sarana dalam permainan bulu tangkis. Nah, kalau kita bermain bulu tangkis itu baiknya kita bermain di dalam ruangan ya. Permainan bulu tangkis dimainkan di dalam ruangan atau indoor. Bisa juga di luar, bisa ya, tetapi kalau kita bermain di luar ruangan biasanya karena ada angin kencang, kok itu atau bola biasanya saat dipukul itu dia larinya bisa tidak ke arah lawan karena anginnya terlalu kencang. Makanya baiknya kalau bermain bulu tangkis itu di dalam ruangan atau indoor. Perlengkapan badminton itu ada raket, terus setlock atau kok ya, ada net atau jari, terus ada orang yang bermain, ada kelengkapannya, ada sepatu ya. Jadi biarpun tidak harus sepatu, jadi sepatu apapun, asalkan kalian pakai perlengkapan baju olahraga ya. Nah, biasanya sore-sore itu kita kan bisa bermain bulu tangkis ya, sebaiknya ya pakai sepatu karena biar tidak terjadi cedera kaki ya, karena saat bermain bulu tangkis kita ada gerakan berlari, berjalan, melompat. Nah, mengapa harus pakai sepatu agar tidak terjadi cedera? Nah, ingat, sebelum bermain bulu tangkis pastikan kita harus pemanasan ya. Nah, di sini ada ukuran lapangan. Nah, di sini misalnya sudah berikan gambar ukuran lapangan. Coba anak-anak perhatikan ya. Panjang lapangan permainan bulu tangkis ada 13,4 meter. Terus lebarnya ada 6,1 meter. Sini sudah ada gambar lengkap yang namanya panjang ya. Perhatikan panjangnya, terus ini lebar. Ini dibagi dua, lapangan ini di sini tengah-tengah ada net ya. Sudah lengkap ini gambarnya. Nah, perhatikan ya. Nah, itu adalah bentuk lapangan bulu tangkis. Jadi bentuknya ini, tahu bentuknya persegi panjang. Ya, itu bentuk lapangan bulu tangkis persegi panjang dengan panjang 13,4 meter dengan lebar 6,1 meter. Oke, kita lanjut. Nah, kelengkapannya lagi apa? Ada net. Nah, net merupakan pembatas daerah permainan dalam permainan bulu tangkis. Nah, di sini sudah isi tanda panah ya. Tinggi net, jadi tingginya ini 1,55 meter. Terus, nah, tali halus warna hijau tua. Nah, ini tali yang dipakai ya. Jadi jaring-jaringnya ini ya. Nah, di sini adalah panjang net. Ini panjang net, sepanjang itu 6,10 meter dan lebarnya 0,76 cm. Ini lebarnya. Nah, itu peralatannya berupa net. Terus lanjut, peralatan berikutnya ada kok. Nah, ini adalah bolanya ya. Jadi bola bulu tangkis. Bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis, bolanya berbentuk kerucut. Ini namanya bentuknya kerucut dan dinamakan shuttlecock atau kok. Nah, syarat-syarat kok ditentukan oleh WBF standarisasinya untuk permainan. Ini bulu yang dipakai anak-anak ya. Ini bulunya ini dari bulu angsa. Anak-anak tahu angsa kan? Pernah melihat angsa ya? Jadi bulunya angsa kan putih. Nah, inilah bulu angsa yang dipakai. Makanya standar yang dipakai itu ini ya. Itu adalah bulu angsa untuk permainan tingkat internasional. Nah, jumlah bulu angsa itu sebanyak 16. Ini di bawah ini busanya itu terbuat dari karet. Nah, ini diameternya untuk lingkaran di bawah ini 25 sampai 28 mm.
panjangnya ini, bulu ini yang ditusukkan ke karet itu 62 sampai 70 mm dan diameternya ini 56 sampai 68 mm. Nah, itu keterangan kok yang dipakai standar dari WBF. Terus kita lanjut kelengkapan berikutnya, ada raket. Ya, raket ya, ini ada gambar raket, ini ada kepala atau kerangkanya. Ini namanya tenggorokan ya. Rangkainya di sini pegangannya atau grip, dan ini di tengahnya ini pakai senar ya. Nah, jadi kalau bermain bulu tangkis tidak mesti memakai raket yang mahal ya untuk belajar. Jadi raket itu bermacam-macam harganya, dari harga 10.000 sampai dengan harga belasan juta. Nah, biasanya kalau pemain-pemain internasional itu memakai kelas raket yang harganya lebih dari mungkin saja sampai puluhan juta ya. Jadi banyak jenisnya. Nah, anak pasti tahu ya dan pernah memegang raket ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini namanya bermain bulu tangkis ya. Ini ada gambar anak yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, anak-anak nanti setelah Miss Rina berikan teori hari ini, nanti Rina akan memberikan praktek ya. Nanti kita bertemu dengan praktek. Nah, ini anak-anak ada yang tentang bermain bulu tangkis. Nah, kita bahas sekarang tentang tekniknya. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Nah, di sini ada teknik posisi atau berdiri namanya stance. Teknik paling dasar untuk belajar bulu tangkis. Itu teknik stance atau berdirinya ya. Jadi teknik siap sedia berdiri. Terus ada yang teknik memegang raket atau raket ya. Ada namanya American grip, backhand grip, forehand grip, combination grip. Ini backhand grip cara megangnya. Terus ini forehand. Ya, perhatikan gambarnya ini, cara memegangnya. Agar anak-anak nanti bisa mempraktekkan bagaimana teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Itu cara memegangnya, backhand grip, forehand grip, combination grip, American grip. Nah, kita lanjut, Miss memberikan selanjutnya teknik-tekniknya. Ada teknik gerakan kaki atau footwork. Bulu tangkis olahraga yang menggunakan keselarasan antara tangan dan kaki. Ya, jadi keselarasan maksudnya kekompakan ya antara tangan dan kaki. Jadi kalau tangan bergerak, kaki juga bergerak. Ya. Jadi tidak mungkin kalau bermain bulu tangkis itu berdiam saja. Pasti bergerak. Ini namanya keselarasan antara tangan dan kaki. Terus ada teknik servis. Servis pendek dan servis panjang. Servis pukulan untuk mulainya pertandingan. Itu arti servis. Servis adalah pukulan untuk mulainya pertandingan. Itu namanya servis. Terus ada teknik smash dalam bulu tangkis. Smash adalah pukulan keras yang dilakukan oleh pemain guna menjatuhkan kok ke daerah lawan. Ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nilai atau mendapatkan poin. Ya. Nah, di sini ada peraturan permainan. Dalam permainan bulu tangkis diberlakukan sistem poin. Pertandingan dimainkan 3 set. Tim yang dapat mencapai poin 21 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Pemain yang dinyatakan pemenang dalam bulu tangkis adalah orang atau tim yang dapat memenangkan 2 set. Nah, ini karena permainan 3 set, kalau dia berturut-turut 2 set menang, berarti yang mendapatkan pemenangnya yang memenangkan 2 set. Ya, itu peraturan permainannya. Nah, berikut adalah ketentuan tim dalam bulu tangkis, pemain beserta perangkat wasit. Nah, ini saja ya. Nah, di dalam permainan bulu tangkis terdapat 5 kategori permainan berdasarkan jumlah pemain. Permainan tunggal dapat dikategorikan tunggal putra dan tunggal putri, yang tadi sudah Miss bahas di depan ya. Apa itu tunggal putra, ada tunggal putri, ada ganda, ada campuran gitu. Permainan ganda dapat dikategorikan menjadi 3. Ada ganda putra, ganda putri, dan campuran.
Terus tidak ada pemain cadangan. Jadi permainan bulu tangkis tidak ada pemain cadangan seperti permainan-permainan beregu yang lain ya, kecuali permainan bola besar. Terus permainan bola kecil beregu ada. Seperti permainan kasih itu ada ya. Ada namanya. Tapi kalau di bulu tangkis tidak ada namanya pemain cadangan. Terus ada wasit yang bertugas, ada satu wasit utama, terus ada satu service judge, terus ada satu service judge itu adalah wasit yang di atas itu ya. Terus yang 6 lineman ini kalau di sepak bola namanya hakim garis ya. Jadi wasit yang memperhatikan garis dalam lapangan bulu tangkis. Jadi dia yang memberikan kewenangan kalau bola itu out atau bola keluar, itu tugasnya lineman. Itu. Oke, sekarang, nah tadi sudah Miss bahas semua tentang teknik dasar, apa itu bulu tangkis, ada sejarah dan lain-lainnya. Nah, ada tugas yang kalian kerjakan. Nah, tugas kali ini masih di dalam modul, jadi anak-anak silakan ambil modulnya ya. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi halaman 15 sampai 16 pada modul kalian masing-masing ya. Nah, bila ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan ke WA Miss Rina. Silakan kalian bertanya. Jangan pernah malu bertanya. Nah, selamat mengerjakan, silakan dikerjakan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Bila kurang jelas, kalian silakan bertanya. Atau anak-anak bisa menambah ilmu, silakan, karena sekarang sudah semua belajar menggunakan HP ya. Jadi anak-anak bisa lewat internet tahu lebih banyak apa saja tentang teknik yang lain permainan bulu tangkis ya. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa anak-anak menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini, video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mengikuti. Terima kasih untuk anak-anak semua. Tuhan selalu memberkati dan berdoa selesai. Nah, oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya di olahraga praktek tentang permainan bulu tangkis. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Salam olahraga, salam sehat selalu.